Tadi saya katakan tentang Google Scholar ya. Kalau misalkan saya ingin mencari sistem, oke lah ini Pak Andi sudah ada, ini sistem pendukung keputusan dengan AHP ya. Maka kalau kita cari, ini akan sangat banyak sekali, hanya dalam waktu 0,04 detik, maka Anda akan mendapatkan sekitar 9.550 hasil. Nah, ini tentu Anda akan melihatnya sangat banyak dan pusing, mana yang harus saya ambil. Dan yang tidak nyaman lagi, ini yang dipublish di depan ini paling hanya 10 penelitian. Selebihnya Anda harus mencari di page kedua, page ketiga, dan seterusnya. Tentu ini membuat tidak nyaman. Nah, walaupun ada memang untuk rentang khusus, misalkan Anda bisa ketikkan di sini, saya pengen mencari 5 tahun terakhir, berarti kan 2000 berapa? 16 ya, sampai dengan 2020. 2011 ya. Dari 2011 misalkan sampai dengan 2020. Maka penelitiannya menjadi lebih sedikit, menjadi 8 ribuan, ya kan? Tapi tetap ini masih banyak, ya enggak? Nah, cara ini kemudian kita juga agak susah di sini. Bagaimana cara mendownload semua apa yang saya inginkan? Di sini nggak bisa, harus satu-satu. Misalkan saya ingin, ini saya suka dengan judul sistem pendukung keputusan untuk rekomendasi kelulusan sidang skripsi misalkan. Oke, saya bisa pergi ke Undip sini. Ini mati ya. Saya bisa pergi ke sini untuk saya download. Oke, koneksinya mati. Oke, makasih Pak Andi. Teman-teman masih bisa lihat? Masih bisa jelas? Bisa Kak, jelas. Misalkan saya pengen membuka yang ini dari Amikom. Nah, ini harus satu-satu saya download, gitu kan? Nah, satu-satu di sini. Apalagi kadang-kadang beberapa jurnal nggak ngasih untuk kita download full text. Nah, yang ini alhamdulillah ngasih full text PDF, maka Anda bisa download. Nah, kira-kira seperti itu. Ada cara yang menurut saya ini jauh lebih gampang, yaitu dengan menggunakan publish or perish. Gimana caranya? Yuk kita download dulu publish or perish-nya. Ini Pak Andi sudah mendownload. Nah, oke, ini Pak Andi sudah mendownload. Saya hanya ingin tunjukkan di mana Anda dapat downloadannya. Nah, ya, Anda di Google ketik aja publish or perish ya. Maka atau cari downloadan publish or perish, maka Anda akan masuk ke satu situs namanya harsing.com. Yang ini teman-teman sekalian bisa masuk sini, ini free ya. Kemudian Anda download information, ini di sini ada publish or perish installer for Windows, dan filenya sangat kecil, cuma 1,5 MB ya. Nah, di bawah ini ada cara instalasinya. Nah, gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini cara instalasinya seperti apa. Anda install juga nggak lebih dari 2 menit sudah kelar. Nah, ini Pak Andi sudah menginstal dan saya langsung bukakan saja. Oke. Kira-kira ini tampilannya teman-teman sekalian tentang aplikasi atau software publish or perish ini. Ini versinya adalah 7.21.278 dan seterusnya, ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Di panel di tengah ini, teman-teman bisa melihat inilah yang disebut dengan database citasi. Ya. Database citasi ini isinya adalah ribuan penelitian. Nah, teman-teman bisa ambil di sini sesuka hati. Contohnya ini ada Crossref, ada Google Scholar, Profile ini yang khusus dengan profile tertentu. Ada Microsoft Academic, ini bisa dipakai nih. Ada Scopus ini pengindeks ya, indeks Scopus. Ini juga sama, database yang sangat besar, punyanya Elsevier. Ada pesaingnya, yaitu Web of Science. Ini juga luar biasa, banyak sekali, puluhan ribu penelitian, bahkan jutaan mungkin. Termasuk kita juga bisa bisa import menggunakan data eksternal, yaitu dengan ekstensi RIS ya, dan yang lainnya. Nah, di sini ada bintang 1. Apa artinya bintang 1? Jadi semua data yang ada di sini itu free kita unduh. Nggak usah pakai persyaratan apapun. Ada yang pakai bintang 2. Nah, yang ini bintang 2 ya. Ini bintang 2, Microsoft Academic. Ini free juga. Tapi dia minta kita untuk registrasi. Ya. Nah, contoh lagi Scopus. Scopus saya nggak bisa ngambil data kalau saya nggak punya registrasi di sana. Nah, kalau yang Web of Science memang ini belilah ya, nggak gratisan,
satu penelitian ini bisa ada yang $50, $60 ya. Kalau kita orang Indonesia mungkin enggak lah. Tapi nanti ada cara ngakalin gimana mendapatkan penelitian-penelitian itu tapi gratis gitu ya. Oke, baik teman-teman. Tadi saya katakan bahwa Google Scholar ada kelemahan tadi ya, page-nya yang tampil berpage-page gitu, penelitiannya banyak, kita harus ngeklik satu-satu gitu kan. Ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan publish or perish. Nah, di sini ada Google Scholar. Teman-teman bisa lihat semuanya? Google Scholar ada? Ada Pak. Ada ya? Oke, saya klik Google Scholar. Baik. Nah, ketika Google Scholar ini saya klik, maka saya bisa melihat Google Scholar Search Engine-nya. Ya, di sini ada author, ada publication name-nya, ada title word-nya, ada keyword. Jadi bisa mencari Google berbagai macam data di Google Scholar ini bisa melalui cari autornya atau mungkin publikasi name-nya dan seterusnya. Nah, hanya memang ada keterbatasan juga di publish or perish. Dalam satu kali download itu cuma 1.000. Satu kali download ya, 1.000 referensi. Jadi kalau referensinya ternyata ada 3.000, maka kita harus 3 kali download. Nah, di sini di sebelah kanan ada tahun yang membatasi dari tahun berapa sampai tahun berapa. Contoh, saya mau cari dengan judul di sinilah ya. Contohnya apa? Misalkan saya ingin mencari sistem informasi apa ya? Akuntansi lah ya, akuntansi atau akuntansi sih maksudnya. Akuntansi gitu ya. Saya ingin mencari sistem akuntansi supaya ini menyatu, maka biasanya saya pakai tanda kutip 2 ya, akuntansi. Dan sistem akuntansinya itu yang saya maksud adalah yang menggunakan aplikasi Mayob misalkan atau Zahir lah ya, saya ingat ya. Nah, jadi saya pengen di judul atau title di judul penelitian yang saya cari adalah sistem informasi akuntansi apapun. Jadi mungkin ada akuntansi penjualan, ada akuntansi penggajian dan seterusnya, tapi yang dasar pembangunannya adalah dengan menggunakan aplikasi Zahir. Saya pengen cari misalkan dari tahun 2016 misalkan sampai dengan saya ingin cari sampai dengan tahun 2020 hari ini. Nah, maka saya tinggal search, maka saya akan dapatkan ada berapa ini? Ada 10 paper ya. Nah, 10 paper inilah kita bisa lihat semua gitu ya. Jadi coba kita lihat sistem informasi akuntansi, maka di sini semuanya katanya menyatu, sistem informasi akuntansi. Kemudian ada N itu artinya wajib ada di situnya ya, kalau di bolehan. Zahir, maka ada teks Zahir gitu ya. Jadi contoh ini penerapan sistem informasi akuntansi pada PT mata uang bla 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 menggunakan Zahir versi 5 gitu ya. Bisa diminum. Oke. Kemudian teman-teman sekalian yang asyik di sini adalah kita bisa tahu kualitas dari si si resource yang kita dapatkan. Nah, ini mungkin nanti untuk teman-teman dosen ini ya. Untuk teman-teman mahasiswa mungkin ini nggak terlalu penting, tapi untuk teman-teman dosen jadi penting. Untuk teman-teman dosen ini bisa melihat berapa citasi dalam tahun 2016 sampai 2020 ada 4. Berapa jumlah papernya? 10. Berapa citasi per tahunnya? 1,75. Berapa H-index? Nah, ini H-index ini menunjukkan bahwa seberapa penelitian ini punya dampak terhadap akademik. Nah, ini penting kalau untuk teman-teman dosen ya, supaya ketika kita download penelitian ini benar-benar yang punya kualitas. Kemudian kita bisa lihat teman-teman sekalian ini tahunnya tadi dari 2016 sampai 2020 kita bisa lihat ini hanya berdasarkan 2016 sampai 2020 saja. Kemudian ini kita juga bisa melihat publikasinya dari mana ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat publishernya ya. Jadi kita nanti untuk download bisa pergi ke sana ya. Open artikel, kita bisa pergi ke artikelnya. Ini kita bisa download sini. Tetapi kita juga kita juga bisa men-save ini dulu semuanya. Nah, gitu ya. Untuk supaya kita dapat semua, yaitu dengan copy result.
save ya. Save kalau saya senangnya dengan RIS ya. RIS kita simpan misalkan di dokumen ini sistem informasi apa tadi akuntansi pakai Jahir misalkan ya, kita bisa simpan di sini dan kita punya semua database ini, jadi otomatis kita sudah punya semua. Nah nanti itu kita pindahkan ke Mendeley ini jauh lebih gampang lagi. Oke, coba kita lihat yang lainnya, misalkan apa teman-teman pengen tahu tentang IoT, misalkan Internet of Things ya. Internet of Things-nya ini yang diterapkannya di apa? Misalkan di dunia pendidikan, education, ya enggak? Coba ada berapa sih penelitian-penelitian tentang itu? Oke, kita bisa lihat di sini ada 173 penelitian. Nah, ini langsung dapat semua di-download, teman-teman sekalian. Jadi ini adalah mesin yang sangat efektif daripada kita melihat per page, kita melihat satu-satu. Ini mesin ini langsung, kalau ada 173 penelitian, gitu ya. Oke, kemudian misalkan saya ingin lebih mendetailkan kembali, misalkan tidak hanya penerapan IoT di dunia pendidikan, misalkan saya pengen lebih detail lagi, misalkan pendidikannya misalkan di Indonesia apakah sudah ada atau belum, kita lihat. Oh ternyata tidak ada ya, tidak ada, hanya sampai di education aja ya. Minimal kita sudah dapatkan penelitian. Jadi inilah jumlah penelitian, sebanyak ada 173 paper yang bisa di-download oleh teman-teman dan masuk ke dalam database, gitu ya, database kita. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, berikutnya adalah bagaimana mengelola ini masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Nah ini Pak Andi sudah mendownload aplikasi Mendeley. Nanti di aplikasi Mendeley ini akan muncul di Word-nya, ya, akan muncul di MS Word-nya. Cara mengunduhnya, teman-teman bisa masuk ke Google, ketik aja Mendeley untuk desktop, ya, Mendeley desktop. Oke, ini di sini ada. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini dapat download Mendeley desktop for Windows, ya. Jadi, ini versi berapa ini? 1803, ya. Teman-teman tinggal diinstal. Nanti ada plugin-nya di dalamnya, ya. Plugin-nya itu untuk masuk ke Word. Nah, gitu ya. Gimana cara nginstal supaya si Mendeley ini masuk ke Word? Saya buka dulu Word-nya, ya. Di mana? Oh, sorry. Okay. Nanti kalau sudah diinstal plugin-nya, maka Anda buka referensi di sini, maka akan muncul ini, insert citation-nya pakai Mendeley. Nah, open Mendeley, gitu ya. Nah, caranya gimana cara nginstalnya? Gampang sekali, ada di tools. Nah, ini kalau belum diinstal, di situ ada untuk install plugin. Nah, karena ini sudah diinstal, maka statusnya di sini adalah uninstall, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana cara kita memanfaatkan Mendeley desktop ini untuk penelitian kita? Ini kebetulan punya Pak Andi. Ini Pak Andi juga sudah sangat banyak. Ini ada 30 dokumen yang sudah dikelola Pak Andi. Saya ingin coba mempraktekkan ke teman-teman di Mendeley ini, yaitu yang pertama adalah tentang literatur search. Nah, bagaimana cara mencari literatur search yang teman-teman inginkan. Persis sama sebetulnya dengan POP caranya. Di sini ada kriteria untuk pencarian. Ada berdasarkan author, title, publication name, years, dan open access, ya. Coba saya pengen title dulu. Misalkan saya pengen mencari apa ya? Apa contohnya? Finance innovation misalnya.
Finan, ini karena ada Pak Iman, orang akuntansi orang finance, saya coba masukkan finance innovation. Oke, saya masukkan finance innovation, saya enter, maka coba kita lihat berapa literatur yang bisa dicari, bisa diambil oleh si pihak Mendeley ini. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat ada 5.861. Tentu dengan jumlah sekian banyak, kita nggak bisa melakukan penelitian ini dengan fokus. Coba kalau financial innovation-nya kita tambah dengan misalkan ditambah dengan ICT, bagaimana peranan ICT dalam financial innovation. Nah, kita bisa tambah dengan ICT. Tadi ada berapa? Totalnya 5.861. Maka kalau kita enter, itu tinggal 46. Nah, berarti ini sudah mulai fokus, gitu kan? Oh, saya pengen tahunnya ditambah. Tahunnya tinggal ditambah lagi, years di sini. Kemudian kita tambahkan, misalkan 2000 berapa? 2017 deh sampai dengan gitu ya 2020. Nah, kita tutup. Yang tadi 46, ini jumlahnya 46, coba kita enter, tinggal 16. Nah, 16 ini berarti ini adalah penelitian kita yang sudah final nih. Wah, udahlah, saya udah oke banget nih dengan 16 ini sebagai bahan bacaan saya untuk saya bisa menghadap dosen pembimbing saya. Saya sudah punya nih bacaan-bacaan saya. Tapi gimana cara bacanya? Nah, cara bacanya di sini. Ini namanya di sebelah kanan ini ruang pendetailan. Jadi ini ada judul, ini siapa pengarangnya, autornya, jurnalnya di mana, gitu kan? Tahun terbitnya kapan. Kalau saya sih termasuk yang males baca, saya cukup baca abstraknya saja. Cukup di sini. Karena dengan baca abstrak, saya bisa tahu tujuan penelitian ini apa, hasil penelitiannya apa. Sudah cukup di situ. Kalaupun di sini masih belum jelas di abstrak, maka saya biasanya baca di conclusion, gitu kan? Nah, teman-teman sekalian, ini ada URL biasanya nongol di sini, tapi ada juga yang enggak. Gitu kan? Nah, Pak, gimana cara ngedownload ini, gitu loh? Nah, kalau nggak ada URL, ada yang namanya katalog IDs, yaitu DOI. Nah, teman-teman sekalian, ini gampang banget. DOI ini kita copy dan coba kita download. Cara downloadnya juga mudah. Untuk jurnal-jurnal yang yang mahal, yang berbayar, jadi kita nggak berbayar gitu loh. Kita bisa curi, tips sedikit mencuri gitu ya, walaupun sebetulnya nggak boleh ya, tapi karena kita di Indonesia untuk bayar sangat mahal gitu ya penelitian-penelitian ini, maka kita bisa ngambil. Nah, teman-teman, ada satu aplikasi dan ini free ya, online, namanya sihab.tw ya. Ini kita bisa klik. Nah, di sihab.tw ini teman-teman sekalian bisa masukkan judul atau URL atau DOI-nya. Nah, tadi kan saya sudah punya DOI nih, saya paste di sini, open, maka hanya dalam waktu sebentar saja kita sudah dapat referensi yang kita mau. Nah, ini referensi ya. Ini full text teman-teman kalian. Tuh, full text ya. Dan ini tentu bagi kita di Indonesia menjadi surganya penelitian gitu ya. Bayangkan kalau saya harus beli ke penerbitnya ya, siapa ini penerbitnya, Emerald Insight, berapa dolar saya harus bayar di sini gitu kan. Saya tinggal download dan saya tinggal masukkan ke Mendeley saya di sini. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan, bagaimana Mendeley ini kemudian bisa nge-link dengan Word. Tadi saya sampaikan toolsnya, ada tools untuk install pluginnya. Ini sudah diinstal oleh Pak Andi. Nah, maka kita pergi saja ke Word. Nah, ini Word. Oke, teman-teman sekalian. Nah, saya ingin coba menyampaikan kepada teman-teman yang sedang skripsi atau yang sedang melakukan penelitian abdi dengan saya, ini yang harus dihindari. Satu, bahwa ketika kita berbicara referensi tidak hanya berhubungan dengan bab satu ya, mau di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4,
kalau itu Anda idenya, gagasannya, tulisannya ngambil dari skripsi orang lain, dari orang lain, dari ucapan orang lain yang bisa dipertanggungjawabkan, maka wajib disitasi. Oke, ya. Satu. Yang kedua, saya suka sedih kalau melihat bab 2 itu isinya adalah parade definisi. Jadi isinya cuma definisi-definisi. Misalkan definisi sistem, definisi akuntansi, definisi sistem akuntansi, definisi sistem informasi akuntansi, definisi informasi, definisi data, kemudian sistem terdiri dari apa. Bukan itu, tetapi adalah isinya hasil sintesis kita, hasil ngebaca kita dari berbagai macam penelitian terdahulu, sehingga kita bisa mendapatkan apa sih bedanya penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Jangan sampai Anda ketika sidang oleh pembimbing penguji Anda dikatakan, terus bedanya dengan penelitiannya si Maman Suparman apa ya? Nah, Anda selingak-selinguk gitu kan, nggak ngerti apa-apa. Jangan sampai ya. Nah, caranya gimana untuk bisa tahu? Ya baca dulu gitu penelitiannya si Maman kayak apa. Nah, Anda bedanya dari si Maman itu apa? Itulah yang disebut dengan state of the art. Jadi apa nilai tambahan? Baik, ya, kita masuk lagi di sini. Misalkan saya akan mensitasi tentang sistem informasi tadi ya. Saya misalkan menulis sistem informasi adalah bla 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 gitu ya. Oke, saya nulis di sini kata siapa. Nah, maka tidak boleh kalau ditanya ini sistem informasi ini definisinya kata siapa, tidak boleh kata saya, harus kata peneliti yang lain. Nah, maka kita wajib mensitasi. Kita insert citationnya. Kalau kita hafal nama si penelitinya atau judul penelitiannya, tinggal ketik di sini. Kalau tidak hafal, tinggal go to Mendeley. Oke, misal ini contoh saja teman-teman sekalian, ini tidak menunjukkan yang benarnya. Misalkan berdasarkan si Amrita dengan judul Information Communication bla 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 bla, maka saya tinggal cite di sini, cite, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi saya ngomong apapun di sini itu berdasarkan kata ini, gitu ya. Kemudian sistem informasi ini, misalkan Anda melanjutkan, sistem ini banyak digunakan di lingkungan perusahaan, misalkan. Nah, ini kata-kata ini memang kata-kata yang biasa kita gunakan bahasa sehari-hari. Ya. Tapi nanti penguji atau reviewer yang jeli akan bertanya, sistem ini banyak digunakan di lingkungan perusahaan. Ditanya, cek saha. Nah, ini kata-kata ini cuma berapa kata? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 suku kata. Tapi 6 suku kata ini harus dipertanggungjawabkan. Cek saha bahwa sistem ini banyak digunakan di lingkungan perusahaan. Gitu ya. Ini harus tetap disitasi. Gitu kan? Misalkan ada kata si ini, dan kata si ini. 3 ini. Maka Anda cite, citasi, maka muncullah seperti ini. Ya. Kata si Centi Kaya, kata si Jung Reis, kata si Supriyanto, gitu kan? Nah, titik misalkan. Adapun, misalkan ini kalimatnya berkaitan dengan metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. Beberapa peneliti gitu kan, penelitian menggunakan metode waterfall. Ini misal aja, saya nggak tahu metodenya apa ya, waterfall. Maka langsung citasi juga, jangan salah. Anda, Pak Victor ini ternyata menggunakan waterfall. Kemudian sedangkan penelitian siapa, misalkan ternyata saya ambil lagi penelitian setelah dibaca ya tentu ya, penelitiannya ini saya menggunakan metode agile, berbeda dengan, bisa seperti itu, berbeda dengan yang dilakukan oleh siapa, misalkan ini Said
Yang berbeda dengan dilakukan oleh Aristotle, misalkan pada penelitiannya metodologi yang digunakan bla 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 menggunakan metodologi apa, misalkan. Titik. Jadi kita menjelaskan tentang satu paragraf saja seperti ini, kita enggak lepas dari kata peneliti sebelum Anda. Jadi ulah cek jen beja, tapi betul-betul ini berdasarkan penelitian sebelumnya. Jadi satu paragraf ini Anda bisa melakukan berapa bacaan penelitian ini. Ini sangat banyak, ya. Nggak bisa kata si ini cukup satu penelitian, nggak bisa. Kadang-kadang yang biasa dilakukan di kita, dan ini saya dulu juga melakukannya, saya menulis banyak gitu, berparagraf-paragraf gitu kan. Kalau misalnya sampai dengan 3 paragraf, nanti di ujung barulah Anda mensitasi, gitu kan? Nah, ini contoh lah ya, barulah Anda mensitasi misalkan, ya. Sekian paragraf Anda baru mensitasi bahwa tulisan ini semua adalah dari si Hidayat, tanpa melakukan parafrase lagi. Nah, ini teman-teman sekalian, ini juga penting. Tolong ketika Anda mensitasi, Anda lakukanlah parafrase. Jangan ceplok asli dari situ. Termasuk definisi-definisi itu jangan ceplok langsung. Kalau bisa diparafrase pakai bahasa Anda yang intinya tujuannya sama, tapi tetap harus disitasi, ya. Oke. Nah, setelah Anda menulis, nah teman-teman sekalian, saya ingatkan kembali, ini tidak hanya Anda sedang berbicara di bab 2, ya, di bab 2 landasan teori. Saya perlu ingatkan kembali, tidak hanya ngomong di bab 2. Anda mau ngomong di bab 1, Anda mau ngomong di bab 2, di bab 3, bab 4. Kalau itu Anda ngambil dari penelitian orang lain, wajib disitasi. Anda ngambil tulisan, oh ini tulisannya Pak Andi Victor misalkan. Kemarin saya lihat tulisan beliau misalkan di sebuah jurnal. Wah, saya ini bagus nih, ada satu paragraf saya ambil, ada sitasi. Wajib, ya. Itu sebagai bagian dari etika dalam menulis. Nah, baik teman-teman sekalian, berikutnya adalah ketika Anda nanti di ujung menulis daftar pustaka. Nah, ini tentunya pustaka. Baik. Ketika Anda nanti di setelah bab terakhir Anda menulis daftar pustaka, maka enggak lagi Anda menulis satu-satu, ya. Ini daftar pustakanya, enggak nulis ini. Kalau seperti ini akan ada daftar pustaka yang akan miss, ya. Maka Anda bisa menggunakan Mendeley yang tadi. Nah, bagaimana caranya? Gampang sekali. Anda cukup pergi ke insert bibliografi, ya. Anda klik, hanya dalam beberapa detik Anda akan mendapatkan semua daftar pustaka yang Anda tadi gunakan. Contohnya ini Centin Kaya yang mana? Nah, ini, ya kan? Ada yang namanya Cater J, siapa ini saya juga nggak tahu, ya. Nah, ini ada namanya Ginting Isnanto misalkan. Ini ada Ginting, ya, dan Isnanto. Jadi sangat cepat, gitu ya. Anda tadi merujuk namanya Pak Andi Victor, maka Anda dapatkan ini Andi Victor, ya. Oke. Jadi cepat sekali. Bagaimana Pak kalau ketika kita ngetik, misalkan ada tambahan, misalkan saya ngetik seperti ini. Semua nggak apa-apa ya. Ini contoh aja, saya ngetik seperti ini. Misalkan ternyata saya ngerujuk, ya, ngerujuk lagi ke siapa? Misalkan ke si Rakasiwi, ya. Oke, saya site masuk Rakasiwi kan. Ini titik, misalkan di sini. Nah, kalau kita cek di sini Rakasiwi, apakah sudah ada? Oh, sudah ada, langsung, ya. Asiknya. Kalau nanti di sini belum ada, Anda tinggal refresh, maka Rakasiwi akan muncul di sini. Ini kebetulan sudah ada langsung, ya. Oke, kemudian teman-teman sekalian juga stylenya, ya. Kalau yang tadi ini Anda lihat ini stylenya adalah apa, ya. Ini style ini nanti saya tidak bisa menetapkan ini yang paling bagus atau Anda pakai Harvard, Anda pakai IEEE dan seterusnya, enggak, karena itu berdasarkan gaya selingkung dari masing-masing. Kalau di sini berarti masing-masing prodi lah, ya. Mungkin prodi akuntansi berbeda dengan prodi yang ada di MI maupun yang ada di Pak Deden, itu nggak ada masalah, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini harapan saya
mumpung masih bab 2, mungkin teman-teman juga sudah ada yang mau masuk ke bab 3, maka ayo kelola penelitian kita dengan menggunakan aplikasi yang bisa membuat Anda jauh lebih nyaman dalam mengelola berbagai macam dokumen yang Anda butuhkan dalam penelitian Anda. Baik, teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Hanya sedikit ilmu yang bisa saya bagi ke teman-teman karena saya pun masih belajar. Ada banyak peneliti-peneliti senior di teman-teman dosen ini. Mungkin nanti kalau kurang monggo nambahin gitu ya. Karena kita sama-sama belajar, tujuannya ya tiada lain adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari skripsi teman-teman mahasiswa nih, supaya betul-betul ketika Anda nulis skripsi Anda berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga state of the art-nya kelihatan. Gitu teman-teman sekalian, terima kasih nih atas perhatiannya. Saya kembalikan dulu ke Om Wahyu. Pak Wahyu, halo, dengar Pak Wahyu? Ya, siap Baik. Pak Eri. Ya, mangga. Assalamualaikum Pak Wahyu. Kalau ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, mahasiswa, mahasiswi, mohon maaf tadi ada beberapa gangguan teknis. Insya Allah kedepannya akan kita perbaiki secara menyeluruh. Untuk sesi selanjutnya sebelum kita akhiri acara ini ada beberapa sesi pertanyaan, mungkin barangkali ada yang akan memberikan beberapa pertanyaan. Bapak mau nanya. Ya, siapa? Nanda ya ini? Nanda atau siapa? Iya, Nanda. Ya, silakan Nanda. Nah, Bapak kan tadi tuh dijelasin buat penggunaan POP sama Mendeley-nya. Nah, kan tadi tuh pas kita dipraktekinnya pas di Word itu kan lebih kepake Mendeley-nya nih. Terus hubungan POP sama si di Word itu gimana kalau kita ngambilnya dari POP bukan dari Mendeley? Apa kita harus pakainya ya udah aja ngambil dari Mendeley gitu? Makasih gitu. Oke. Gini, untuk yang teman-teman yang sedang ngambil skripsi, ini memang Mendeley saja cukup. Ini yang publish or series ini memang tujuannya adalah bentar ya. Pak narasumber. Oke, ini sudah kelihatan ya. Halo, Pak Wahyu, kedengaran Pak Wahyu? Ya, Bapak narasumber. Yuk. Oh sudah, ya. Oke. Nah, memang tadi ada ya, dua. Silakan, Bapak narasumber, silakan dilanjut. Ya, ada publish or perish dan satu lagi adalah ada Mendeley. Nah, yang publish or perish ini memang lebih ditujukan untuk teman-teman dosen ya. Jadi kalau yang Mendeley ini secara praktis saja untuk teman-teman mahasiswa ya. Kayak tadi Panda atau siapa tahu namanya? Ya, si Panda. Nanda. Ya. Nanda. Sorry. Suka lupa. Anak bimbingan saya rasanya Panda ya. Bapak narasumber, mohon maaf menyampaikannya jangan terlalu cepat Bapak. Suaranya putus-putus Pak. Oh, putus-putus. Oke. Saya Iya. Saya perlambat. Jadi kalau publish and or perish memang ini lebih tepat dipakai oleh teman-teman dosen. Untuk apa? Terutama untuk ngecek H-index. Nah, ini Pak ya, ngecek H-index. Adapun untuk teman-teman mahasiswa ini nggak dibutuhkan untuk saat ini ya, kecuali nanti kalau Anda ke depan memang ingin menjadi seorang peneliti. Betul kata Nanda, cukup pakai Mendeley. Satu. Yang kedua, publish or perish ini dipakai kalau Anda nggak suka dengan menggunakan Google Scholar. Anda lebih suka dengan menggunakan ini. Ya, Anda bisa melihat secara keseluruhan berbagai macam penelitian yang Anda unduh di sini. Ya, bisa. Dan tadi kan bisa di-save juga ya dalam bentuk RIS, dan RIS ini juga bisa dibaca oleh si Mendeley. Contoh ini ya, saya contohkan. Tadi rasanya saya sudah nge-save ya. Ini saya save. Ini udah ya. Ini pakai sistem informasi akuntansi, pakai Zahir. Ini di dokumen. Coba kita masuk ke Mendeley. Nah ini saya kasih ini dulu deh, new folder, takut nyampur dengan Pak Andi ya. Enak. Contoh, ini saya kasih satu folder Anda.
Oke, kemudian saya add, atau jangan add deh, import aja. Saya import tadi yang pakai RIS ya. Nah, oke. Saya sudah dapatkan ini data yang 157 penelitian yang tadi dipublish oleh ini. Ada sistem informasi akuntansi pakai Zahir. Saya masukkan ke sini. Oh, sorry, bukan 100 sekian ternyata. Berapa sih tadi? 10 dokumen. Ya, 10 dokumen ini saya bisa masukkan. Itu juga bisa. Ya. Jadi, oke, Nanda, saya setuju. Anda cukup dengan Mendeley sudah sangat powerful. Ini mungkin untuk teman-teman dosen. Ya. Baik, berikutnya mangga Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Heri. Mungkin ini tadi penyampaiannya agak terputus-putus rekan-rekan ya. Nanti insya Allah akan dibendel dalam bentuk slide oleh Bapak narasumber, kita share di email ya. Selanjutnya barangkali ada yang mau ditanyakan lagi dari rekan-rekan atau dari Bapak Ibu dosen. Waktunya sudah lebih 18 menit nih. Bapak aku nanya lagi boleh nggak dikit? Dikasih kesempatan yang lain dulu, Non. Sok. Oh iya. Ada barangkali ada yang lain ya, mangga. Pak, mau nanya Pak. Dari siapa Pak ini? Ramdhani ya? Farhan. Ini Farhan, Pak, Muhammad Farhan, kelas 3 F3. Ya, silakan Farhan. Seperti yang kita lihat tadi kan itu untuk menggunakan daftar pustaka itu ada beberapa style. Nah, Ya. yang ingin ditanyakan, kalau dalam satu penelitian itu menggunakan beberapa style, citasi boleh atau enggak Pak? Atau emang harus satu style? Ya. Baik, Farhan. Bapak narasumber mungkin ya. Baik, oke, bisa ditangkap ya. Bapak narasumber mungkin pertanyaannya disimpelkan seperti ini Pak. Mungkin kan ada beberapa kutipan yang disetujui di program studi baik secara umum ataupun di penelitian, misalnya IEEE, Harvard, apa dan seterusnya gitu. Nah, apakah boleh dalam satu penelitian itu menggunakan 3 style sekaligus gitu? Silakan Pak. Itu nggak boleh. Jadi dalam satu penelitian itu nggak boleh, dan biasanya pihak pemilik jurnal atau mungkin kalau di sini mah taruhlah prodi gitu ya, ini sudah menetapkan kan untuk prodi MI stylenya menggunakan apa, American Psychological Association dengan edisi yang tersebut. Jadi semua satu buku itu nggak boleh. Misalkan Anda mensitasi ini gayanya IEEE misalkan ya, kemudian nah IEEE kan kayak gini ya gayanya ya, pakai angka 1, ini yang biasa saya pakai gitu kan. Iya Pak. Kan nanti yang lain Anda pakai gaya yang lain, nggak boleh ya? Harus satu gaya. Oke, gitu Pak Wahyu. Makasih Pak. Oke, makasih sama-sama. Oke, gimana Mas Farhan? Cukup ya? Oh Pak, makasih Pak. Oke, saya ya gimana? Ya, terima kasih. Baik, satu pertanyaan lagi mungkin ya, karena ini waktunya sudah lebih 20 menit. Mangga, silakan yang masih ada harus ditanyakan. Dari Bapak Ibu dosen mungkin ada yang perlu ditanyakan? Halo? Halo? Baik, Bapak Nanda boleh nanya lagi nggak? Sedikit? Iya, silakan Nanda. Satu lagi boleh, silakan. Ya, kan tadi teh dikasih tahu kan untuk yang bikin daftar pustaka itu kan otomatis jadinya. Nah, kan sedangkan daftar pustaka itu udah harus berurutan. Apakah itu tuh udah berurutan apa belum? Kalau otomatis itu. Nah, terus pas kita masuk ke Mendeley itu kan disuruh masukin ini ya Pak, email sama password. Itu tuh kita nggak usah register lagi, udah langsung otomatis pakai email aja, atau kita harus bikin akun juga di Mendeley-nya? Udah gitu aja. Terima Ya, terima kasih. Bapak narasumber, ini pertanyaan yang terakhir dari Nanda terkait dengan akun di Mendeley. Mangga Pak. Oke, baik. Jadi kalau nanti diminta untuk masukin email, masukin aja nggak apa-apa kalau memang itu wajib atau mandatory di situ. Tapi kalau enggak sih, rasanya kalau seingat saya sih nggak usah, langsung bisa di skip yang seperti itu. Kemudian tadi apa lagi ya, Nanda tuh?
Oh ya, Yang daftar pustaka. daftar pustaka harus terurut. Nah ini kalau kita lihat berdasarkan style triple I misalnya, ini terurut, ya kan? A dulu gitu kan? Atau kalau berdasarkan coba kita lihat, tergantung ininya, stylenya, enggak? Nah kalau kita lihat terurut tuh. C dulu kan, baru F, baru G, baru A, baru J, baru R kan, gitu ya? Terus Iya. Oke. itu udah otomatis berdasarkan style. Nggak usah khawatir, ya. Oke, gitu ya. Tapi Pak, bukannya kalau urutan itu bukannya berdasarkan abjad kan, tapi berdasarkan misalnya yang kita kutip pertama, kita kutip kedua gitu kan? Enggak, abjad. Oh, abjad. Oh, oke. Gitu Oke. ya. Kasih Pak. Bukan, nanti gini, bukan si cater J karena dia dikutip pertama kali dalam tulisan Anda, dia menempati nomor 1, misalnya. Enggak, gitu ya. Tapi berdasarkan abjad. Ya. Contohnya ini kan si cater J ini ada di kedua ya, setelah si Centin Kaya ya. Padahal kalau kita lihat Centin Kaya di sini urutannya kedua kan? Iya. Gitu ya? Nah. Oke, silakan Om.